Woi woi woi, woi woi woi. Kalian yang sudah memang jadi orang kaya di sana-sana, atau kalian udah memang berkecukupan orang tua kalian, atau kalian yang punya pekerjaan yang sudah memang enak ya, janganlah kalian menilai soal makanan gratis ataupun apapun itulah, pokoknya disyukurin aja lah kalau ada makanan gratis, nggak usah namanya dihina-hina, alam cuma makanan gratis, saya juga bisa aja juga di sana, tiap itu ada makanan gratis di jalan-jalan, janganlah kalian begitu. Intinya kalaupun dapat makanan gratis ya disyukurin aja, kalau pemerintah kamu rencanakan ada pemakanan gratis ya lebih baik lagi kan. Gini loh, kalian pernah nggak merasa pernah di zaman krisis moneter kalian pernah kekurangan pangan? Saya pernah kekurangan pangan. Krisis moneter terjadi, di mana ayah saya menganggur secara tiba-tiba. Kamu tahu nggak? Hampir setengah bulan saya makan pakai nasi, garam, dan minyak jelantah. Setengah bulan. Kamu pernah nggak ngerasakan makan nasi pakai garam sama minyak jelantah? Kadang pakai kerupuk. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Kalian pernah nggak merasa seperti saya menceritakan diri saya walaupun itu aib bagi saya pernah ditelantarkan sama mantan saya ya, ayah saya sudah nggak ada, ibu saya nggak ada yang biayain, anak-anak saya ditelantarkan, terpaksa bekerja yang tidak baik, demi siapa? Demi nutupin perut-perut ibu saya dan anak-anak saya, untuk nafkahin mereka. Akhirnya saya merantau jauh-jauh ke Bali. Saya jual harta yang berharga ibu saya agar saya mendapatkan pekerjaan lebih baik dan kecukupan untuk mereka. Saya merantau ke Bali. Dan saya alhamdulillah cepat saya dapat pekerjaan di Denpasar. Kebetulan kerja saya itu double. Awal pertama kan kerja di villa sebagai pembantu. Kamu tahu nggak, cari kos-kosan yang murah dengan harga 400.000 dan kamar mandi di luar yang kadang-kadang suka diintipin sama laki-laki karena kosannya campur. Kamu pernah nggak waktu kamu merantau cuma makan mie goreng aja tanpa kompor? Hah? Makan hari-hari makan mie. Kamu pernah nggak? Jadi, kalian yang suka menilai makanan gratis yang tidak ada apa-apanya itu sangat berharga bagi orang yang tidak punya apa-apa. Bagi orang yang susah. Kalau kalian tidak merasa kalian serba kecukupan, kerja kalian enak, tapi di bawah kalian itu, makanya jangan suka ke atas, ke bawah dong sekalian kalian lihat. Aku loh merantau jauh-jauh untuk mencari penghidupan yang lebih layak untuk ibu dan anak-anak saya di saat anak saya ditelantarkan. Dan hidup saya menderita di perantauan dengan cari kos-kosan yang apa adanya aja, kamar mandi di luar, dan laki-laki di sana tuh yang mata keranjang tuh yang sewaan sana karena campur, kadang suka ngintip-ngintip, dan hari-hari cuma makan indomie sampai perut keriting untuk bisa ngirim uang untuk orang tua dan anak-anak. Kalian pernah ngerasa nggak, bahkan berapa kali saya tidak makan, atau enggak makan bekas-bekas sisa-sisa orang-orang bule yang nyewa villa. Kan dulu saya kerja di villa itu, saya kerja di villa karena nggak cukup, akhirnya saya kerja double. Jadi siangnya saya kerja di villa sebagai pembantu, yang kalau saya nggak bisa makan, saya makan bekasnya sisa-sisa orang yang nyewa villa. Malam saya kerja di bar, double cari kerjaan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Kalian pernah nggak ngerasa seperti itu? Mungkin ada kali ya seperti saya yang hidup jauh lebih daripada saya menderitanya. Jadi kalian bersyukurlah pemerintah mau berubah jauh lebih baik, memberi makanan gratis. Kalian yang serba kecukupan cukup diam aja. Kalian yang serba kecukupan cukup diam aja. Karena di bawah kalian itu masih banyak yang lebih susah dari Anda. Saya tidak memikirkan paslon-paslon ya, ini bukan soal politik, tapi kita punya kewajiban mendengar yang lebih baik, menuju yang lebih baik, ya kan?
untuk menjadi masyarakat dan rakyat yang lebih baik. Hak Anda untuk memilih siapapun. Saya tidak berbicara politik, tapi cukuplah hinaan kalian soal makanan gratis yang akan dicanangkan pemerintah. Ya, semoga ini bisa dirubah lebih baik lagi dengan paslon-paslon lainnya soal makanan gratis, karena banyak masyarakat kita tidak punya teknologi canggih. Mereka yang pikir hanya untuk makan hari-hari, untuk memenuhi kebutuhannya anak-anaknya hari-hari makan. Karena makanan perlu untuk membangun, untuk gizi otak, pikiran biar jernih. Kalau nggak makan aja bisa lemah, bisa pingsan, pikiran nggak lancar kalau nggak makan. Jadi semoga paslon-paslon yang lain bisa lebih baik lagi. Saya bukan bicara politik, dan itu memang kehidupan yang nyata di sekitar rakyat kita. Karena saya sendiri merasakan, RT saya aja tidak peduli sama saya. Mau kamu susah, tahu gak sih? Setiap dapat bantuan saya nggak pernah dapat. Tapi saya nggak peduli sih, kalau saya nggak dapat nggak apa-apa. Itu kan nanti pertanggungjawaban mereka di akhirat. Adanya tetangganya susah, mereka tidak peduli. Saya nggak ada masalah, karena masih beri saya tenaga pikiran. Mau baik atau tidak baik, hanya Tuhan yang tahu. Karena yang derita hidup saya ngerasain adalah diri saya dan mata. Yang maha melihat itu Tuhan. Yang tahu diri saya hanya Tuhan yang Maha Esa. Dosa-dosanya saya hanya Tuhan yang tahu. Bukan manusia yang menilai, tapi Tuhan yang menilai. Karena keadilan yang lebih sempurna adalah milik Tuhan. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buat kalian, bersyukurlah kalau memang ada perubahan. Semoga paslon-paslon lain juga memikirkan perut-perut rakyatnya, bukan teknologi. Kalaupun teknologi ya bagus-bagus juga, kalau perlu dua-duanya jalan, ya kan? Teknologi jalan, makanan juga jalan, untuk pembangunan gizi manusia, biar otaknya pada pintar-pintar semua, biar nggak ada rakyatnya kelaparan sampai memungut makanan di sampah, atau cuma makan nasi pakai garam sama minyak jelantah, atau hari-hari mereka cuma nahan lapar dan akhirnya makan bekas-bekas sisa orang. Kalian yang orang kaya yang serba kecukupan dan pekerjaannya enak, atau miliarder milioner, kalian menganggap enteng makanan, tapi kalian tidak pikir di bawah kalian. Hoi, orang-orang kaya, yang punya pekerjaan enak, kalian beruntung, tapi lihatlah di bawah. Jangan tongkak-tongkak ke atas, lihatlah ke bawah. Kalian sih tidak punya pengalaman ya, tidak punya pengalaman susah ya, karena keluarga kalian masih beruntung lah ya. Tapi lihatlah di bawah, ya kan? Siapa tahu dapat merubah pandangan kita. Walaupun diri kalian tidak punya pengalaman susah, tapi setidaknya lihat di bawah. Sedekah biar tambah berrezeki kalian. Ya. Aku bukan ngomong soal politik loh ya. Semoga ini dapat membangun, karena saya pernah hidup susah. Orang tua saya pernah hidup susah, saya juga pernah hidup susah. Jadi lihatlah di bawah. Jangan tonggak aja terus di atas. Oke, berkali-kali saya ngomong jadinya.